Yo, babes. Send me a little picture of you in your birth. It's a party. You can dance with more than one person. Halo, apa kabar semuanya? Sehat? Saya tahu kalian dalam keadaan pusing karena kanker alias kantong kering. Lupakan masalah itu sejenak dan mari kita berbagi suka duka bersama dengan menonton ini. Oke, kali ini kami tim Pulau Mulai TV akan merangkum film yang berjudul Blue Story. Blue Story merupakan film drama asal Inggris karya sutradara Rapman dan mempunyai rating 5,9 di IMDb. Walaupun ratingnya tidak terlalu tinggi, tapi saya menjamin kalian akan sangat terhibur ketika menontonnya. Dan film ini akan berfokus pada persaingan dua geng, yaitu geng yang bernama Fackham dan satu lagi geng yang bernama Ghetto. Ulah lila ting karena hari ini saya harus jadi tukang mapak besan di acara pernikahan uak saya di Bangladesh. Yuk kita sikat saja. Di awal film kita diperlihatkan seorang anak kecil bersama ibunya. Dia adalah Timmy dan merupakan tokoh utama dalam film ini. Ayah Timmy sudah meninggal ketika dia masih balita dan terpaksa sang ibu harus mengurusnya seorang diri. Di sekolah, Timmy mempunyai sahabat baik dan terbilang sangat dekat dengannya. Dia bernama Marco. Marco adalah adik dari seseorang yang bernama Sweet dan Sweet adalah ketua geng yang bernama Fackham. Hari-hari mereka berdua jalani dengan berbagi canda, tawa sedih, setengan udud, serta teh sisri rasa gula batu segelas berdua dengan menyedotnya silih gantian. Kisah dipercepat dengan 4 tahun kemudian, dan mereka sudah beranjak dewasa dan memasuki sekolah yang lebih tinggi. Dan kisah bermulai dari sini. Pada suatu hari, Timmy, Marco, dan teman-temannya sedang membicarakan PR pelajaran sejarah. Seperti kita tahu, tugas sejarah selalu memusingkan. Di sini Marco belum mengerjakan PR tersebut, di mana PR tersebut hari ini harus dikumpulkan. Tetapi Timmy dengan kebaikan hatinya mencontekkan tugasnya ke Marco, dan itu membuat Marco senang. Baik sekali anjir si Timmy ini. Tidak seperti kalian kalau ada PR dari guru selalu disembut-sembutkan agar orang lain tidak mencontek. Dan ketika guru lupa ketika ada PR, kalian malah mengingatkannya dengan berkata, "Ibu, maaf ada PR." Asyik, ngomong apaan anjir. Lanjut. You go to me. Thank you. Same. Dress code, grown and sex. Dia adalah Karina. Karina mengundang mereka semua untuk datang ke pestanya nanti. Ya, dan dia adalah Leah. Leah adalah wanita yang ditaksir oleh Timmy dan nantinya mereka akan pacaran. Dan Leah akan mendapat sesuatu yang mengejutkan di pertengahan cerita nanti. Ketika Timmy menanyakan tugas kepada Leah apakah Leah kesusahan dalam mengerjakan tugasnya, ya, Leah sedang kesulitan mengerjakan soal trigonometri. Dan dengan senang hati dan perasaan cinta atau lopceng yang menggebu-gebu, Timmy bersedia untuk membantunya mengerjakan tugas tersebut. I can help you with that if you want. Okay. So should I call you or text you or WhatsApp you? What's best? Ini adalah geng Ghetto yang diketuai oleh seseorang yang bernama Medar. Pada suatu hari, mereka kedatangan tamu yaitu geng musuhnya sendiri yaitu Fackham yang membuat rusuh di markas mereka dan dipimpin oleh abangnya si Marco yang bernama Switcher. Karena terlalu hese untuk diomongkan, kita sebut saja dia Sweet. Pada suatu hari ketika Timmy dan Marco berada di toko sepatu, Timmy melihat Leah dan langsung menghampirinya. Ketika Timmy menghampiri Leah, ternyata ada seseorang dari geng Fackham yang bernama Skid ingin mengganggu Leah. Why is it always the dead thing to start talking? What? Do you want me to wet you up? I ain't scared. Ketika Timmy melindungi Leah, Skid menganggap bahwa Timmy adalah anggota geng Ghetto karena Timmy memang terlahir dari sana. Leave him alone. Allow it, man. Say it. Timmy, run! Ketika Skid ingin menghajar Timmy, Marco datang untuk melindungi Timmy. Karena mereka tahu bahwa Marco adalah adik dari ketua mereka yaitu Sweet, dan pergelutan pun dapat dihindarkan. I live in this area. Bro, what do you mean my brother don't like you? Of course he likes you. Ketika Timmy dan Marco sedang berjalan santai, Timmy bertemu teman kecilnya. Dia adalah Kili dan dia adalah anggota geng Ghetto musuh dari geng Fackham. Man said Kyron, you know. I listen, yo, forget that. Blood, he smacked that shot. Ketika Marco keluar dari tempat belanja,
Kelly dan teman-temannya mengenali Marco karena Marco adalah adik dari Sweet, ketua dari geng Peckham. Hal tersebut membuat Kelly dan teman-temannya ingin melakukan penggablogan kepada Marco, tapi sekarang gantian, Timmy melindungi Marco dan penggablogan pun dapat dihindarkan. Don't watch that, man. Dwayne said it's wavy. Gotta stick it on, then. Ketika Sweet dan Marco hendak menonton film, Sweet menerima telepon dari anak buahnya bahwa geng Ghetto akan segera melakukan penyerangan kepada geng Peckham. Dan sebagai jager geng Peckham, Sweet pun langsung bergegas menuju ke sana. Ketika geng Ghetto melakukan penyerangan kepada geng Peckham, ada anggota geng Ghetto bernama Galis yang tertembak oleh Sweet dan langsung metong alias modar di tempat. Biar apa sebagai ginian, anjir, heran dah gua mah. Mending pas bukan di warnet kijau sambil makan keripik setan dari warung Boolis. Dumuk wareg. Lanjut. Karena ada FBI datang, Medar pun langsung kabur dan tidak sempat membawa Galis ke klinik Amanda ataupun puskesmas terdekat. Dan di sini kita lihat geng Ghetto memberikan penghormatan terakhir kepada Galis dengan cara memanjurkan sebotol ciu ke tempat Galis ditembak. Dan kita telah sampai di mana Timmy, Marco dan kawan-kawan menuju ke pesta Karina. Di sini Timmy dan salah satu temannya yang bernama Dwayne, mereka bertaruh. Siapa yang lebih dulu berdansa dengan Leah, maka salah satu dari mereka harus mundur. Ketika telah sampai di pesta, Timmy langsung menghampiri Leah untuk mengajaknya berdansa. Tapi Timmy ditikung oleh Dwayne dan Dwayne pun berdansa dengan Leah. Dan terpaksa Timmy pun harus mundur. Ketika Timmy ngahulang tarik memperhatikan orang-orang yang sedang menikmati pestanya, Leah pun menghampiri Timmy dan mengajaknya untuk berdansa. Karena Timmy mempunyai rasa kepada Leah, tentu saja Timmy mau. Tapi ketika baru 3 detik mereka berdansa, ternyata Marco terlibat perkelahian di sana dan menyebabkan pesta dibubarkan. Kasihan anjir Timmy, belum juga sempat membuat si Johnny-nya bangun, terpaksa udahan. Lanjut. Keesokan harinya, Timmy dan Leah berjalan bersama di sekolah. Di sini, Timmy mengajak Leah untuk menonton film di rumahnya weekend nanti. Dan kebetulan sekali di rumah Timmy tidak ada siapa-siapa. Tentu saja kalian mengharapkan adegan tersebut, ya tentunya saya juga. Dan hari itu pun telah tiba. Timmy dan Leah pun menonton film bersama di rumahnya. Seperti yang kalian semua harapkan, tentu saya juga. Timmy dan Leah pun melakukan pergencotan dengan damai di sana. Tapi sayangnya, kami harus mensensor adegan tersebut karena ditakutkan kalian para jantan termasuk saya berhenti menonton film ini dan malah pergi ke kamar mandi. Ketika Marco sedang berjalan sendirian di malam hari, ternyata ada Kelly, teman masa kecil Timmy dari geng Ghetto yang sempat bertemu tadi. Karena Kelly tahu Marco adalah adik dari ketua geng Peckham, Kelly dan teman-temannya pun melakukan penggablogan kepada Marco dan membuat tangan Marco patah. Keesokan harinya di sekolah, dengan sikap sinis dan sedikit ngegas, Marco menceritakan hal tersebut kepada Timmy. Dan Timmy pun rewas bahwa teman masa kecilnya yaitu Kelly dalang dari semua ini. Ketika Marco menanyakan kepada Timmy di mana rumah Kelly, Timmy berkata bahwa dia tidak tahu, tapi Marco menganggap bahwa Timmy sedang melindungi Kelly. Leah pun di sini ikut menengahi perseteruan tersebut, tapi Marco lepas kendali dan langsung menampar Leah. Sontak, hal tersebut membuat Timmy marah dan menghajar Marco, dan disinilah awal dari permusuhan mereka. Lanjut, di sisi lain, kakak si Marco yaitu Sweet mencuci otak Marco agar Marco benci kepada Timmy. Dengan perasaan yang berubah-ubah, akhirnya kebencian itu sudah merasuk ke dalam hati Marco dan membuat Marco membenci Timmy. Berbulan-bulan kemudian mereka masih tetap belum berteman dan sepertinya tidak akan pernah. Bahkan Marco sekarang sudah masuk menjadi anggota geng yang diketuai oleh kakaknya yaitu geng Peckham. Sementara itu, Timmy sudah jatuh cinta kepada Leah semakin dalam dan menjadikannya bucin tingkat dewa. Suatu hari ketika malam telah tiba, Timmy sedang menunggu Leah di pinggiran jalan. Tiba-tiba ada segerombolan orang yang mengeroyok dirinya dan itu adalah geng Peckham dan lebih membagongkannya lagi, salah satu dari mereka adalah Marco.
Ketika Leah datang, tentunya Leah kaget dan langsung menolong Timmy. Tapi apalah daya, dia hanya seorang wanita dan tidak bisa berbuat lebih. Bahkan Leah tergablok oleh seseorang dan langsung terjengkang. Dan lebih menjadikannya lagi, Leah dinyatakan metong alias koit. Sontak, hal tersebut membuat Timmy mengeluarkan kekuatan cintanya. Tapi apalah daya, kekuatan cinta tidak cukup untuk menahan sakitnya tergablok oleh Batako. Dan Timmy pun terjengkang dan pingsan di tempat. Karena kejadian tersebut memakan korban, polisi langsung menyelidiki kasus tersebut dan ditetapkanlah Marco sebagai tersangka. Dan Marco divonis penjara 3 tahun. Perlu kalian tahu, sebenarnya si Marco tidak bermaksud untuk membunuh mereka berdua. Maksudnya membunuh Leah. Niatnya hanya ingin memberi pengablukan kecil kepada Timmy saja. Tapi ya gitu deh, dia lepas kendali. Karena mungkin ketika pengablukan itu terjadi, dia kemasukan juri gorwodol atau sejenisnya. Lanjut. 3 tahun telah berlalu dan Marco pun kembali bebas dan menghirup udara segar. Pada suatu hari, geng Geto membajak sebuah bus untuk memalak orang-orang yang ada di sana. Dan ada salah satu anggota dari mereka yang mengecam Kili karena korbannya masih muda dan tidak tahu apa-apa. Ya, itu adalah Timmy, dan Timmy sekarang sudah menjadi bagian anggota geng Geto. Dan kisah pun akan semakin seru karena 2 orang yang dulunya sahabat baik harus menjadi musuh. Bahkan sekarang mereka mempunyai geng masing-masing dan geng mereka bermusuhan. So what? You think I give a fuck about Peckham Younger, blood? Like some fucking Mother Teresa, but these dickhead Peckham blood. Fuck's sake, man. Ketika Timmy dan Kili mengendarai sebuah mobil, Timmy melihat teman dulunya yaitu si gendut yang bernama Hakim. Dan ternyata dia terlibat dalam penggablogan kepada Timmy yang menewaskan kekasih Timmy yaitu Leah. Dan Timmy menanyakan di mana keberadaan Marco dan Hakim tidak mengetahuinya. Tapi Timmy tidak melakukan penggablogan kepada si gendut ini karena mungkin si gendut ini mempunyai kelek yang sangat bau. Jadi Timmy memutuskan untuk langsung pergi. Ketika Timmy sedang mengobrol dengan ketua geng Geto yaitu Medar, tiba-tiba Medar mendapat telepon dari Kili bahwa Kili melihat Sweet dan Marco. Dan mereka pun datang ke sana untuk melakukan pergelutan. Ketika mereka sudah sampai, ya benar, di sana ada Marco sedang berjalan sendirian. Dan Timmy pun langsung berlari ke arahnya dan melakukan penggablogan kepada Marco. Ketika Medar berjalan untuk menembak Marco, ternyata Medar dipentung dari belakang menggunakan pepentung baseball oleh Sweet. Dan keadaan sekarang berbalik, Sweet yang akan menembak Medar. Tapi ketika Sweet akan menembak Medar, Sweet ditusuk dari belakang oleh Timmy. Dan Timmy akan melakukan penembakan kepada Marco. Tapi ternyata pelurunya habis dan Marco langsung melarikan diri. Keesokan harinya, kita diperlihatkan pemandangan rumah sakit. Ternyata di sini Sweet belum meninggal, tapi dia divonis lumpuh seumur hidup. Jadi Sweet sudah tidak bisa berjalan kemanapun walau hanya untuk sekedar membeli dengan sangu ke warung Mang Usup. Marco! Marco! Where you going? On my life, I ain't gonna stop until you're fucking dead. Melihat keadaan kakak tercintanya yang sangat menyedihkan, Marco langsung menelepon Timmy. Dan dia berkata akan membalaskan dendam kakaknya dan dia tidak akan berhenti sampai Timmy mati. Ketika Sweet sedang duduk di atas kursi rodanya, ada seseorang yang menghampirinya dan dia adalah sepupu Sweet. Dan dia berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Timmy. This Mada's younger you, yeah? Ketika malam hari, Kili mengabarkan kepada Medar bahwa ia tahu posisi Marco sekarang. Dan Medar pun mengabarkannya kepada Timmy dan mereka bertiga bergegas untuk menuju ke tempat tersebut. Ketika Timmy sudah duduk di depan mobil, Kili meminta Timmy untuk bertukar tempat dengannya di belakang dengan alasan bahwa dia sedang nyeri sangkeng. Ketika Medar berhenti untuk mengambil sebuah pistol yang ia kuburkan di suatu tempat, betapa terkejutnya ia bahwa pistol tersebut sudah tidak ada. Dan ternyata yang mengambil pistol tersebut adalah Kili. Dan datang seorang yang akan menembak Medar. Dan dia adalah sepupu Sweet tadi. Ternyata Kili sudah berkhianat kepada Medar dan Timmy. Karena Kili cemburu kepada Timmy. Semenjak dia bergabung ke geng ini, Kili seperti terasingkan oleh Medar dan bukan anak emasnya lagi. Dan tentunya Kili juga diberikan imbalan oleh geng Peckham untuk berkhianat. Sementara itu, Timmy dalam keadaan terkunci di dalam mobil. Dan ada seseorang yang menghampirinya dan itu adalah Marco. Marco berniat membakar mobil tersebut berserta Timmy di dalamnya.
Ketika sepupu Sweet sedang asik ngawangkung dengan Kili, Medar memanfaatkan hal tersebut dengan mementung sepupu Sweet sampai pingsan. Dan ketika Kili akan menembak Medar, ternyata pelurunya habis karena ia lupa bahwa ia sudah menggunakan peluru terakhirnya sebelum kejadian tersebut. Fuck you. Frick. Sementara itu, Marco sudah menyalakan korek api dan langsung membakar mobil tersebut. Setelah membakar mobil tersebut, Marco pun langsung lari. Apakah Timmy akan selamat? Kita lihat aja. Dan ternyata Medar berhasil mengalahkan Kili dan langsung mencoba menyelamatkan Timmy yang sekarang sudah mulai kehilangan napas di dalam mobil tersebut. Akhirnya, Medar pun berhasil mengeluarkan Timmy di dalam mobil tersebut. Tapi ketika Timmy berhasil dikeluarkan, ternyata ada polisi datang dan langsung menangkap Medar. Medar pun diseret oleh polisi ke dalam mobil dan disertai tangisan kesedihannya karena ia takut Timmy mati. Dan ternyata ketakutan Medar pun menjadi kenyataan. Timmy pun dinyatakan meninggal. Aduh, sedih anjir. Aduh. Setelah kejadian itu, sepupu Sweet dan Marco ditangkap oleh polisi dan ditetapkan sebagai tersangka. Sementara itu, Sweet ditemukan ke dalam keadaan tewas oleh ibunya di atas kursi roda. Ternyata Sweet mati karena overdosis dan ibunya kehilangan dua putra kesayangannya. Sungguh, kehidupan seperti ini tidak membuat kalian keren dan malah menghancurkan hidup kalian dan orang-orang yang kalian sayangi. Dan sementara itu, Medar dibebaskan secara bersyarat karena ia menceritakan semuanya kepada polisi. Dan polisi pun mengurangi hukumannya. Setelah Medar bebas, Medar sudah berubah total. Bahkan dia sekarang sudah menjadi pengusaha yang sukses dan rajin mengisi acara seminar untuk mengingatkan kepada para pemuda agar tidak terjerumus dalam dunia gelap. Karena Medar sudah merasakan kepahitannya semua dan dia benar-benar sudah meninggalkan masa lalunya yang gelap dan menyongsong hari yang cerah. Akhir yang sangat tidak tertebak, justru malah si Medar yang mendapatkan happy ending, bukan kedua tokoh utamanya yakni si Timmy dan Marco. Dan ini membuat saya pusing, siapa yang mendapatkan bayaran tertinggi? Kenapa dibuat pusing sih anjir? Ya, inilah film Blue Story, film yang mengajarkan kita jangan sekali-kali kalian hidup dalam dunia gelap seperti ini. Karena apa yang kau petik sekarang, itu adalah hasil dari apa yang selama ini kau tanam. Benih-benih yang kau serami dalam hidupmu secara terus-menerus akan tumbuh dan menghasilkan buah yang nantinya akan kau petik dan kau nikmati. Keren kan kata-kata saya? Kartit. Hihi. Cukup sampai di sini dulu kebersamaan kita hari ini. Nantikan di video-video selanjutnya pasti dengan film yang lebih keren, lebih asyik dan lebih menakjubkan. Terserah kalian mau subscribe apa enggak, terserah kalian mau like apa enggak, terserah kalian mau komen apa enggak, dan bye-bye.